Astagfirullahalazim. Bisa dibacain surat? Tadi sempat ada suratnya juga ya, kurang lebih tulisannya seperti ini. Nak, maafin mama ya. Terpaksa saya meninggalkan kamu di jalan karena tidak sanggup melihat kamu menderita. Aduh, ini udah dibuang begitu saja, coba bayangin seorang anak. Nah, Ustadz Syam, punten nih, saya pernah dengar katanya bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi juga orang tua juga bisa durhaka terhadap anaknya. Itu yang dimaksud orang tua yang durhaka terhadap anaknya itu gimana? Tapi ini takutnya juga dijadikan bahan sama anak-anak nih. Ngomel dibilangnya durhaka. Mama bisa durhaka loh Iya, sama aku. biar lebih jelas mohon penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bakalan membela anak-anak sih ini. Bakalan membela anak-anak. Gimana Jadi tuh? ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustadz Maulana, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah serta guru kami yang dimuliakan Allah. Dan seluruh orang tua yang mulia tentunya. Dan anak-anak juga yang mulia Masya Allah. Kalau melihat berita tadi awalnya kita harusnya tidak langsung ngejudge gitu ya. Kita harus berhusnudzon dulu. Siapa tahu memang dalam keadaan yang walaupun tidak bisa dibenarkan perbuatan ini, tapi kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Waliya'adzubillah, ma'adallah, kita harus tetap yang namanya berbaik sangka terhadap orang lain karena kita tidak berada di posisi tersebut. Termasuk misalnya ketika ada anak yang mungkin keadaannya nih anak kok kayak durhaka banget sama orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya duluan durhaka kepada dia. Gitu. Kita melihat nih kok anak ini nggak menghargai orang tuanya. Oh ternyata memang orang tuanya yang tidak menghargai anaknya sehingga berbalik kepadanya. Contoh di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, ada seorang orang tua yang melapor kepada Sayyidina Umar mengatakan anakku durhaka kepada aku. Maka kata Sayyidina Umar, panggilkan orang tuamu. Dipanggilkan, kata anaknya nih orang tuaku yang duluan durhaka kepada aku. Ditanyakan orang tuamu kok bisa orang tuamu durhaka kepadamu? Coba lihat Sayyidina Umar, Khalifah, lihat namaku apa? Ya Amirul Mukminin, namaku adalah nama yang tidak bagus. Diberikan aku nama yang tidak bagus oleh orang tuaku. Maka kedurhakaan yang pertama bentuknya adalah ketika memberikan nama yang tidak pantas kepada anak. Nama-nama yang tidak ada artinya, nama-nama yang karena terlihat keren aja, ternyata nama itu adalah doa. Maka kata Sayyidina Umar itu adalah kedurhakaan pertama orang tuamu. Yang kedua, kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah ketika membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan anak baik dengan saudaranya sendiri ataupun dengan anak tetangga gitu ya. Karena banyak banget yang kayak gitu. Padahal masing-masing orang punya kecerdasannya masing-masing. Gak semua orang harus hafal Quran, gak semua. Gak semua orang harus jadi ustadz, gak semua orang harus jadi hafiz Al-Quran. Ada mungkin di antara kita ulama-ulama yang berbeda bidangnya gitu. Yang penting dia adalah seorang anak yang saleh. Gak semua orang bisa menjadi seorang aparat kepolisian, berbadan kekar, gak